Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah untuk bersama-sama mengkaji ilmunya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dengan istiqomah mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah, terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tidak terasa kita sebentar lagi akan menghadapi atau akan melaksanakan ibadah puasa, memasuki bulan Ramadan. Mengharapkan diri kita bulan ini kalau bisa itu sebenarnya kalau untuk yang silaturahim atau memberi maaf-maafan itu sebenarnya dilakukan di bulan Sya'ban. Karena kita akan menghadapi Ramadan, kita bermaaf-maafan dulu agar dosa-dosa kita, terutama dengan tetangga, dengan keluarga dekat, kita sowan ke situ untuk meminta maaf. Nanti ketika kita sampai di bulan puasa, kita tinggal berhubungan dengan Allah, habduminanas sudah kita laksanakan, sehingga nanti bisa mudah-mudahan kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Mari kita berdoa bersama. Sudah sering didoakan dan bahkan mungkin anak-anak juga hafal untuk doa, mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Kalau ada hadrah tang 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 dung, mas saya tang 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 dung, perang bungu. Alhamdulillah, ini anak-anak juga sudah mulai bisa untuk hadrahnya. Mudah-mudahan dengan adanya grup ini nanti bisa kita kembangkan lagi dengan adanya rutinan masing-masing grup. Baik, untuk melanjutkan, sebelum kita melanjutkan kitab Nashul Ibad, terlebih dahulu kita tawasul untuk pengarang kitab Nashul Ibad ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi
ثم إلى جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والدامين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ نووي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-sadisatu kang kaping 6. Maqalah yang ke-6 iku an Ali radhiyallahu anhu, diriwayataken saking sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhah. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa wong ana iku fi talabil ilmi ing dalem murih ilmu kanat mongko ana apa al jannatu swarga ana iku fi talabihi ing dalem murih man. Makalah yang ke-6 itu diriwayatkan oleh sahabat Ali karoma wajha, mangkana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabih. Barang siapa yang mencari ilmu, sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan surga. Waman lan utawi sapane wong iku kana ana sapa wong ana iku fi talabil maksiyati ing dalem murih maksiat kanat mongko ana apa annaru neraka ana iku fi talabihi ing dalem murih man. Jadi barang siapa yang mencari ilmu maka surgalah yang akan didapatkan. Dan barang siapa yang mencari maksiat maka nerakalah yang akan didapatkan. Di hadis lain disebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Bahkan di situ memakai wazan tafdil. Fardhatun artinya sangat diwajibkan. Sangat diwajibkan mencari ilmu bagi seorang muslim. Udrubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari hayana sampai liang lahat. Artinya tidak terputus dari mulai anak-anak, dewasa sampai dengan orang tua. Karena dengan ilmu itu ibadah kita bisa dijadikan atau bisa menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu. Kalau dengan tanpa ilmu, apakah ibadah kita bisa diterima? Mungkin itu salah. Yang kita kerjakan mungkin belum pas. Oleh karena itu, mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib, fardhatun ala kulli muslimin. Lah bagaimana kalau sudah sepuh itu ya, sudah sepuh, sudah tua, susah untuk lidahnya untuk belajar Al-Qur'an misal, Iqra, tidak masalah. Karena kalau kita sedang mengaji sambil kita selalu ibadah lalu kita praktekkan itu tidak masalah. Tapi yang salah adalah tidak mau ngaji tapi tetap
terus jalan. Tidak mampu tapi tidak mau mengaji, itu yang salah. Tapi kalau mau ngaji, lagi mengaji, latihan, terus dipraktekkan tidak masalah, tidak akan mendapatkan dosa. Dan mudah-mudahan maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ya sering-seringlah kita istighfar setelah sholat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa menuntut ilmu itu sangat-sangat diperhatikan oleh Islam. Bahkan tuh ayat yang pertama kali turun di Gua Hiro itu adalah mengarah kepada pendidikan. Iqra, itu kan. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah. Bacalah itu kan belajar. Bacalah ayat-ayat kauniyah. Bacalah ayat-ayat kauliyah. Kauniyah mesta kita di sini, kita bisa belajar dari situ. Itulah kenapa sangat penting kita belajar ilmu agama, dan sangat penting kita berdekatan dengan orang-orang yang soleh, Gus Atik dan Kiai Sayyiduddin Zuhri. Kita ya sering-seringlah berdekatan dengan orang-orang alim, karena salah satu obat hati adalah kumpul dengan orang yang soleh. Mas Faiz hafal lagunya ini. Tombo ati iku ono karo kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu dzikir wengi ingkang suwe kaping pate luwih ana weteng ira kaping 5 kampulono wong kang saleh. Berkumpul dengan orang saleh itu salah satu obat hati, karena ketika kita bingung, ketika kita gelisah, kita bisa sowan kepada orang yang alim untuk mencari solusi, untuk mendapatkan solusi. Sowan kepada kiai, sowan kepada ustadz. Maksud dari hadis ini adalah man utawi sapane wong iku istighala sibuk sapa man fil ilmi ing dalam ilmu an-nafi kan manfaati alladzi ya ilmu la yajuzu kang ora wenang lil balighi kaduwe wong kang baligh al aqili tur kang duweni akal apa jaluhu ora ngertine ilmu kana mongko ana fil haqiqati ing dalem saknyatane ana iku taliban wong kang golek lil jannati maring swarga waliridhallahi lan maring Gusti Allah. Ini penjelasannya dari hadis itu. Barang siapa yang menyibukkan diri untuk belajar ilmu yang bermanfaat, maka sesungguhnya pada hakikatnya itu adalah orang yang mencari surga. Wa man la mongko tawi sapane wong iku kana ana sapa man ana iku muridan wong kang golet lil maksiati maring maksiat kana mongko ana sapa man fil haqiqati ing dalem saknyatane iku taliban wong kang golet linnari maring neraka. Barang siapa yang mencari maksiat, pada hakikatnya adalah orang yang mencari api neraka. Wali sukhtillahi lan mencari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-sabi'atu kang nomor 7, maqalah yang nomor 7
iku an Yahya saking Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an ma'aso ora maksiat Allah ing Gusti Allah sapa karimun wong kang mulya ai hamidul fi'ali tegese wong kang den puji lakune wa huwa utawi hamid iku man wong yukrimu kang mulyaaken nafsahu ing awak dhewene wong bittaqwa kelawan takwa bil ihtirasi lan ngreksa anil ma'asi dari saking pira-pira maksiat. Makalah yang nomor 7 diriwayatkan dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Orang yang terpuji, karimun, orang yang terpuji yaitu orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Maksudnya orang tersebut memuliakan dirinya dengan takwa, artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi dari larangan Allah. Itu orang yang terpuji. Yang namanya orang terpuji adalah orang yang tidak bermaksiat pada Allah, dan orang tersebut memuliakan dirinya itu dengan takwa dan menjaga dirinya dari larangan Allah. Itu yang namanya orang terpuji. Wala asarud dunya lan ora milih, wala asarolan ora milih sapa wong adunya ing dunya laqad timaha tegese orang dinginake sop laqadamaha tegese orang dinginake sapa wong ha ing dunya wala fadliha lan orang dinginake ing utamane dunya alal akhirati ala hake akhirat sapa hakimun wong kang bijaksana. Ini keterangan dari orang yang bijaksana adalah orang yang tidak memilih dunia atau mengutamakan dunia mengalahkan akhirat. Itu adalah orang yang hakim, orang yang bijaksana. Musibun tegese wong kang bener fi af'alihi ing dalem pira-pira lakune wong wa huwa utai musib iku man wong yamnang kang nyegah sapa wong nafsahu ing awak dhewene wong min mukhalafati aqlihi saking nulayani akale wong asalimi kang selamat. Orang yang bijaksana itu orang yang benar terhadap perbuatannya. Orang tersebut mencegah dirinya dari sesuatu hal yang bertentangan dengan hati nurani. Karena hati nurani itu pasti mengarahkan kepada yang benar. Tidak mungkin hati nurani itu menganjurkan untuk berbuat yang tidak benar atau melenceng atau bermaksiat kepada Allah. Wal maqalatu lan utai maqalah asaminatu kang nomor 8 iku anil A'mas saking Imam A'mas. Ismuhu utawi jenenge A'mas iku Sulaiman bin Mahran al-Kufi. A'mas itu adalah Sulaiman bin Mahran al-Kufi, berarti dari negara Kufah. Kufah berarti Irak. Ini termasuk imam dan ahli hadis.
ahli hadis yang hafal banyak sekali hadis, dan beliau meskipun banyak hafal hadisnya, namun beliau tampil dengan kesederhanaan. Bahkan kalau orang yang belum pernah melihat mungkin menyangkanya adalah pengemis karena saking kucele, mungkin kucele baju, karena tidak mementingkan dunia. Tapi beliau sangat pandai dalam ilmu agama, baik itu Qur'annya, hafidz Qur'an, hadis juga hafal banyak. Dan bahkan ada cerita beliau itu ketika masuk di perkumpulan itu, nah di situ ada seseorang yang sedang berbicara atau memberikan ya semacam pidato gitulah, dan itu orang tersebut menukil dari perkataan Imam A'mas, dan orang tersebut tidak tahu kalau ada Imam A'mas di dalam majelis itu. Nah, dia menyampaikan dari A'mas, menyampaikan begini-begini pada jamaah, sementara Imam A'mas mengangkat kedua tangannya ketika orang itu sedang pidato, mengangkat kedua tangannya lalu mencabuti bulu ketiak, dicabuti. Nah, orang yang sedang pidato mungkin merasa tersinggung ya, terus menegur orang tua tersebut, wahai orang tua, kok ngapa kamu lakukan seperti itu? Kita sedang menuntut ilmu, sedang belajar ilmu, kenapa malah engkau mencabuti bulu ketiak? Lalu Imam A'mas menjawab, justru saya lebih tepat karena saya melakukan sunnah Rasul daripada Anda yang berbicara tapi salah, tapi bukan yang sebenarnya. Mencabuti bulu ketiak kan sunnah. Lebih baik mencabuti bulu ketiak daripada berbicara yang tidak benar. Menukil dari Imam A'mas tapi salah, itu nukil. Nah, itu ada cerita dari Imam A'mas, karena beliau sangat sederhana sekali. Jadi ketika orang yang belum pernah atau belum tahu, ya mengiranya adalah pengemis karena saking kucel. Tapi banyak dari pemimpin-pemimpin yang ingin mendekat kepada beliau karena kesalehan beliau, kepandaian beliau dalam ilmu agama. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man, ana iku raksumalihi, ana man utawi sapane wong iku kana ana apa raksumalihi, mundhake bandane wong, ana iku at-taqwa, takwa. Kana mongko ono opo al sunu piro-piro lisan an wasfi ribhi dinihi, saking ifati batine agamane wong. Waman lan utawi sapane wong iku kana ono opo raksumalihi, mundhake bandane wong, ana iku adunya dunya, kanat mongko ana apa alsunu pira-pira lisan an wasfi khusrani dinihi, saking nyifati kerugiane agamane wong. Maksudnya wal makna utawi makna dari hadis ini, man utawi sapane wong, barang siapa iku tamasaka berpegang, barang siapa berpegang ala takwa, berpegang kepada takwa,
bimtisari awamirillahi, kelawan atau dengan melakukan perintah-perintah Allah, wajtinabul ma'asilan, menjauhi larangan-larangan Allah, bi an asasa af'aluhu bimuwafaqati syar'i, yaitu melakukan perbuatan yang sesuai dengan syariat, maka falahu hasanatun katsiratun la tusa, maka baginya kebaikan yang sangat banyak yang tidak dapat dihitung. Barang siapa yang berpegang kepada takwa atau menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan syariat, maka baginya adalah kebaikan yang sangat banyak. Waman, dan barang siapa tamasaka berpegang ala umuri mukhalafati syar'i, kepada sesuatu yang yang mulai ini beda dengan syariat, yang berlawanan dengan syariat, maka baginya adalah falahu sayyi'atun katsiratun, maka baginya kejelekan yang sangat besar. Wal maqalatu lan utai maqalah atta sing atukang nomor 9, maqalah yang nomor 9 iku an Sufyan, diriwayataken saking Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, wa huwa utawi Sufyan iku Syekhul Imam Malik, gurune Imam Malik. Kullu maksiatin, setiap maksiat, nasyiatin kang tukul, setiap maksiat yang tumbuh, yang muncul an syahwatin, dari syahwat, setiap maksiat yang muncul dari syahwat, ishtiyaqun nafsi, maksudnya dari keinginan, ila syai'in, terhadap sesuatu, fa innahu yurja ghafrunuha, maka masih bisa diampuni. Jadi setiap maksiat yang kita lakukan tapi tumbuhnya itu karena keinginan, dari syahwat, keinginan dalam diri, maka itu masih bisa diampuni. Wa kullu maksiatin, dan setiap maksiat, nasyatun kang tumbuh, kang tukul, nasyat kang tumbul, kang tukul, kang timbul, maksiat yang tumbuh ngan kibrin, saking gumedhe, maksiat yang timbul dari sifat sombong, da'wil fadli, tegese ngaku-ngaku utama, menganggap dirinya lebih baik, lebih utama. Fa innahu la yurja ghafranuha, maka yang maksiat yang seperti ini itu tidak akan diampuni. Li'ana maksiat ta iblis, li'ana maksiata iblisa, karena maksiatnya iblis, karena mengkono apa asluha, asline maksiat, ai al maksiati iku minal kibri, saking sombong. Karena asal mula daripada maksiat yang tidak diampuni itu adalah
dari sifat sombongnya iblis ketika penciptaan Nabi Adam. Iblis tidak mau menyembah kepada Nabi Adam karena menganggap dirinya lebih baik, diciptakan dari api neraka, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah, api lebih mulia. Maka iblis tidak mau menyembah kepada Adam, berarti tidak menurut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksiat yang timbul daripada sifat kibrit ini tidak dapat diampuni. Nah, sedangkan ketika Nabi Adam wali anna zalata sayyidina Nabi Adam, nah, sedangkan ketika maksiatnya Nabi Adam atau Nabi Adam itu karena keinginan untuk memakan buah khuldi, karena ingin mencicipi, ada dari dirinya itu ingin mencicipi, bukan dari sifat gumede, bukan. Maka Allah menghukumnya untuk diturunkan di bumi, bertobat maka akan bisa kembali kepada asal mula, itu surganya Allah. Itu keinginan, karena keinginan ingin mencicipi buah khuldi. Beda dengan iblis. Iblis itu maksiatnya karena gumede, kiber, sombong, mengaku dirinya lebih baik. Maka iblis tidak diampuni selamanya. Iblis jelas di neraka, cuma meminta kepada Allah untuk menggoda manusia. Jadi iblis sudah bersumpah dan Allah pun mempersilahkan iblis untuk menggoda manusia. Nah, manusia dibekali dengan Quran dan hadis agar tidak tertipu oleh bisikan-bisikan dari iblis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini mendapatkan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.